Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di renungan sebutir debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman, kita sama-sama merenungkan tentang sifat manusia yang selalu menyombongkan diri. Sehingga kesombongan itu membuat perpecahan di mana-mana. Misalnya dalam keluarga, ya, kalau suami dapat duit banyak, kaya, dia sombong, terus dia perlakukan istrinya semena-mena, sehingga istrinya sakit hati, akhirnya bercerai, pecah keluarganya. Nah, ini adalah sarana iblis, sarana si jahat untuk memecah belah keluarga, sehingga keluarga Kristen menjadi hancur dan Tuhan dipermalukan. Ini Bapak Ibu, jadi kita sebagai orang Kristen harus waspada setiap saat. Jangan pernah kita sombong. Ada juga istri yang merasa disayang oleh suaminya, lantas dia menyombongkan diri karena merasa mungkin dia cantik, dia pinter, dia hebat, ya, dia bisa cari duit sendiri. Akhirnya dia merendahkan suaminya. Padahal Tuhan mengajarkan secara kekristenan suami itu adalah imam, kepala keluarga. Istri harus menghormati suami seperti tunduk pada Tuhan. Tapi kenyataannya sekarang banyak istri-istri melawan suami, kurang ajar kepada suami. Karena apa? Karena istrinya juga sombong, memikirkan dirinya sendiri, bukan memikirkan kepentingan keluarga, bukan memikirkan kepentingan suaminya, ya, sehingga dia merendahkan suaminya. Akhirnya kalau suaminya tersinggung, marah, dicerai istrinya. Nah, ini jadi juga kesempatan bagi setan, bagi iblis yang memakai istrinya untuk memecah belah dari adanya kesombongan yang dimiliki oleh istri ataupun suami, ya. Kenapa kita sombong? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Waktu kita jatuh dalam dosa, kita tidak berasa bahwa kita hanya terbatas ruang dan waktu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Makanya kita merasa kalau saat ini kita benar, tindakan kita benar. Baik siapapun, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, ya, istri terhadap suami, suami terhadap istri. Masing-masing merasa dirinya benar. Sehingga masing-masing merasa berhak menghakimi, merendahkan suami, merendahkan istri, anak tidak hormat pada orang tua, nah, dan sebagainya. Ini sebenarnya kesombongan adalah sumber dari roh pemecah belah. Jadi hati-hati kita sebagai umat Tuhan. Tuhan mengajarkan kita harus rendah hati, harus bersifat sama seperti Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya artinya tadinya Tuhan Yesus itu punya kuasa, dia maha kuasa. Dia lepaskan kekuasaannya, ya. Jadi waktu dia dicobai oleh iblis, habis dia puasa 40 hari 40 malam, dia dalam kelaparan, ya. Iblis bilang, "Kamu kan berkuasa. Kamu jadikan aja tuh batu jadi roti. Kan kamu lapar." Sebenarnya Yesus bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Karena dia Tuhan. Ya, tapi Tuhan mengenyampingkan itu. Dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya di hadapan Bapa. Ya. Demikian juga waktu iblis mencobai dia, iblis bilang, kalau kamu menyembah aku kasih nih, lihat kekayaan dunia, ya. Padahal kekayaan dunia, isi dunia ini Tuhan punya,
bukan iblis punya. Kok jadi iblis yang mau kasih? Ya, padahal Tuhan yang punya hak untuk memberi, bukan iblis. Nah, jadi Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita contoh dalam kehidupannya. Dia taat kepada Bapa yang mengutus dia masuk ke dunia. Dia lepaskan kekuasaannya. Ya, dia lepaskan harta miliknya. Ya, alam semesta ini milik Tuhan, tapi dia lepaskan. Ya, dia tidak mau itu. Ya, lantas iblis cobain lagi. Kan ada tertulis dalam kitab di surga, kalau kamu loncat, malaikat akan cepat-cepat tadahin kamu dengan tangannya supaya kamu jangan jatuh. Karena kamu anak Allah, karena kamu Tuhan. Malaikat kamu pasti jaga kamu. Nah, ini juga percobaan, ya. Di mana Tuhan yang Maha Kuasa, dia raja atas segala raja, yang seharusnya dia dijaga oleh malaikat waktu dia mau jatuh, itu dia juga lepaskan. Dia tidak pedulikan, malah dia bilang, "Hai iblis, ada tertulis juga di kitab, kamu tidak boleh mencobai Allah Tuhanmu." Ya, dia ingetin kepada setan, tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Habis setannya pergi. Nah, dalam kasus ini Bapak Ibu teman-teman semua, saya ingin mengajak kita semua sama-sama merenung, ya. Kenapa banyak perceraian? Kenapa banyak pertengkaran dalam keluarga? Kenapa anak jadi kurang ajar kepada orang tua? Karena ada kesombongan diri dalam diri masing-masing dari kita. Karena itu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari Filipi pasal 2, ya. Ya. Pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Jadi karena, saya bacakan ya, Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra antara suami istri, ya, bisa ya, dan belas kasihan. Ya. Kita sebagai anak Tuhan harus ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, ya. Dengan ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri artinya mungkin suami atau istri punya kepentingan, ya, kepentingan diri, sehingga dia menjadi sombong. Dia tidak pikirkan istrinya, istri tidak pikirkan suaminya, anak tidak pikirkan orang tuanya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Misalnya ada perempuan cerai, dia bikin lakinya, suaminya sengsara, atau suami menceraikan istri, bikin istrinya jadi sengsara. Dia merasa terpuji sama teman-temannya. Kamu hebat, bisa bikin sengsara musuhmu, gitu ya. Sebaliknya, nih kata ayat 3-nya, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kalau dalam suatu keluarga, orang tua mengasihi anaknya, anaknya mengasihi orang tuanya, orang tuanya menghormati hak-hak anak, anak menghormati orang tua, suami menghormati istri dan mengasihi istri, menganggap istrinya lebih baik dari dia,
Si istri menganggap si suami itu lebih baik dari dia. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan menyombongkan diri, saya berhasil menghajar istri saya. Kayak baru-baru ini ada itu ya, artis ya, siapa, Bilar ya. Dia gebukin istrinya sampai tulang ini lehernya bergeser. Ya. Bukan itu yang Tuhan ajarkan. Tapi mengasihi istri. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Artinya, mesti ada kasih Tuhan dalam diri suami. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Ya, artinya seperti kepada Tuhan tunduknya. Ya, karena suaminya adalah kepala dalam keluarga. Nah, kalau dia tunduk berarti dia, istri, menganggap suaminya lebih utama dari dirinya sendiri. Suami menganggap istri lebih utama dari dirinya sendiri. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Karena waktu kita merasa orang lain lebih utama dari kita, disitulah ada kerendahan hati. Disitulah tidak ada kesombongan diri. Nah, sampai sini Bapak Ibu. Nanti kita sampaikan lagi dalam renungan sebutir debu episode yang lainnya. Semoga ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk menonton. Jangan lupa klik subscribe, share, supaya makin hari makin banyak orang yang mengerti tentang hidup sama seperti Tuhan Yesus yang saling mengasihi dan menganggap orang lain lebih utama dari kita sendiri. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.